Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Jadi kita hari ini membahas tentang persamaan diferensial biasa order 2, tapi yang sifatnya dia tak homogen ya, sehingga ruaskannya itu tidak sama dengan 0 ya. Nah, metode untuk mencari solusi persamaannya itu sama dengan yang homogen ya, dengan cara kita melakukan faktorisasi pada persamaan diferensialnya. Nah, namun dalam menyelesaikan solusi untuk PDB order satunya, itu kedua-duanya harus diselesaikan dengan faktor integrasi. Nah, ternyata kita dapatkan bahwa solusi dari ini adalah solusi umum dari PDB yang tak homogen. Nah, itu ternyata solusinya merupakan gabungan dari solusi homogen dan sisanya itu kita sebut sebagai solusi partikular ya. Jadi kalau bisa kita tunjukkan, bagian ini itu adalah solusi PDB yang tak homogen, dan yang ini itu merupakan solusi homogennya. Solusi homogen maksudnya solusi kalau persamaannya itu dia homogen ditambah dengan uh, solusi partikularnya ya. Seperti itu. Nah, jadi ada dua buah solusi yang akan kita cari, yaitu solusi homogennya dan solusi partikularnya ya. Di mana bentuk solusi umumnya itu seperti ini. Namun dalam pengerjaannya tentu saja ketika kita agak kesulitan menghafalkan misalkan solusi ini, kita bisa tidak langsung memasukkan nilai-nilainya ke solusi umumnya, tapi kita gunakan metode yang seperti kita lakukan di atas. Sekarang kita ambil contoh kasus, misalkan kita punya persamaan order 2 seperti ini. Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 9Y itu sama dengan 8, misalkan Bx-nya itu fungsi eksponensial ya, 8E pangkat X ya. Nah, sehingga di sini kita tahu A2-nya itu 1, kemudian A1-nya itu minus 6, A0-nya 9, dan Bx-nya itu adalah 8E pangkat X. Nah, ini tinggal kita faktorkan ya. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi D kuadrat dikurang 6D ditambah 9Y itu sama dengan 8E pangkat X. Dan ini bisa kita faktorkan ya. Nah, kalau kita perhatikan ini dia akar-akarnya kembar ya. Akar-akarnya kembar sehingga kita bisa tuliskan persamaannya menjadi di sini D dikurang 3 pangkat 2Y itu sama dengan 8E pangkat X. Jadi A plus dan A minusnya sama, yaitu minus 3. Sehingga dari sini sebenarnya kita sudah bisa menebak solusi homogennya ya. Kalau misalkan ruas kanannya ini sama dengan 0, kita bisa menebak solusi homogennya. Sebentar kita akan turunkan juga dengan cara seperti di atas. Apakah betul solusi salah satu suku di solusinya itu merupakan solusi homogennya ya. Ini merupakan solusi homogennya, itu bisa kita tebak. YH-nya itu tidak lain adalah berarti A ditambah dengan BX ya, dikali dengan E berpangkat minus A kembarnya, berarti minus minus 3, berarti 3X. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah solusi homogennya ya. Nanti ditambahkan solusi ini akan ditambah dengan solusi partikularnya. Tapi kita akan coba selesaikan dengan cara yang di atas ya. Nah, berarti di sini kita dapatkan A plus minusnya itu sama ya, minus 3. Atau akarnya kembar. Ya. Nah, sehingga kita akan punya dua buah persamaan ya. Ini kalau kita bongkar lagi bisa menjadi D kurang 3 dikali D dikurang 3Y sama dengan 8E pangkat X. Sehingga kita punya dua buah persamaan diferensial order 1. Yang pertama itu adalah D dikurang 3Y itu sama dengan V. Kemudian yang kedua itu adalah D dikurang 3V itu sama dengan 8E pangkat X. Nah, artinya dari sini, dari persamaan yang kedua, kita dapatkan V aksen dikurang 3V itu sama dengan 8E pangkat X. Nah, ini kita kalikan dengan
faktor integrasinya. Faktor integrasinya adalah E berpangkat minus 3X ya. Itu dari ruas kirinya ya, kita dapatkan faktor integrasinya. Kalau kita kalikan, maka suku di ruas kiri ini bisa kita nyatakan dalam bentuk diferensial total ya, yaitu D dx dari faktor integrasinya, E pangkat minus 3X dikali dengan V, itu sama dengan, nah ini kalau kita kalikan, berarti 8E pangkat X dikali dengan E pangkat minus 3X, pangkat eksponensialnya kita kurangkan ya, berarti sama dengan 8E pangkat minus 2X. Kedua ruas kita integralkan, ini kita akan mendapatkan E pangkat minus 3X V, ini sama dengan, ini ditinggalkan terhadap X, maka menjadi 8 per, turunan dari integral dari ini adalah seper minus 2 ya, seper minus 2 E pangkat minus 2X. Artinya di sini menjadi minus 4 E pangkat minus 2X ditambah dengan suatu konstan. Berarti V-nya adalah, kita dapatkan di sini V-nya, ini di kedua ruas dibagi dengan E pangkat minus 3X. Berarti ini sama dengan minus 4 E pangkat minus X ditambah C pangkat 3X. Ya. Ini solusi untuk V-nya. Kemudian V-nya kita masukkan ke persamaan yang pertama. Ya. Berarti persamaan yang pertama itu akan menjadi di sini Y aksen ya. Y aksen dikurang 3Y itu sama dengan V. V-nya adalah minus 4 E pangkat minus X ditambah C E pangkat 3X. Ini tinggal kita kalikan dengan faktor integrasinya. Faktor integrasinya sama ya, karena dia akarnya kembar. Berarti E pangkat minus 3X. Nah, berarti suku ruas kiri bisa kita nyatakan dalam bentuk diferensial total, yaitu D dx sama dengan yang di atas. E pangkat minus 3X Y itu sama dengan, ini kita kalikan dengan ini menjadi, ini menjadi, sebentar. Ini bukan minus X ya. Ini kan minus 3X. Dibagi, berarti dia menjadi positif. Di sini menjadi positif harusnya. Ini positif X. Sorry. Berarti di sini akan menjadi minus 4E pangkat minus 2X. Kemudian, nah ini saling cancel. Berarti tinggal kita sebut saja C1 ya. Ini C1. Berarti di sini ditambah dengan C1. Kemudian kedua ruas kita integralkan dengan ini diintegralkan suku yang dalam kurung, ruas kanan diintegralkan dengan X, berarti kita dapatkan di sini E pangkat minus 3XY, itu sama dengan ini kalau kita integralkan, menjadi minus 4 per minus 2, ya. Berarti menjadi 2 E pangkat minus 2X, ini menjadi C1X, kemudian ditambah dengan C2. Artinya Y, X, itu sama dengan E minus 3X-nya pindah ke ruas kanan, ini menjadi, kita pindahkan saja yang C1-nya ke kiri ya. C1 X E pangkat 3X, kemudian ditambah C2 E pangkat 3X, kemudian ditambah 2 E pangkat minus 2X ditambah 3X E pangkat X. Jadi inilah solusi untuk C-nya ya. Nah, kalau kalian perhatikan dua suku pertama ini itu merupakan solusi homogennya ya. Ini adalah solusi homogennya, dan yang ini adalah solusi partikularnya. Kalau kita lihat tebakan kita yang pertama, nah di sini sama ya. Ini kan kalau kita bongkar ini sama dengan A atau BX-nya di depan. BX E pangkat 3X ditambah A E pangkat 3X. Nah ini tidak lain, itu sama dengan yang ini ya. Suku ini. Sama persis. Artinya ini betul sebagai solusi homogen. Dan ini adalah solusi partikularnya. Dan kalau kita lihat di sini, C1 dan C2 ini merupakan konstanta integrasi, sedangkan 2 ini itu konstanta yang unik ya. Artinya dia ditentukan dari persamaan diferensialnya, bukan dari syarat awal dan syarat batasnya. Jadi ini yang membedakan antara solusi homogen dan solusi partikularnya. Solusi homogennya itu menghasilkan konstanta yang bisa kita dapatkan dengan
dengan mengetahui syarat awal atau syarat batas. Sedangkan koefisien di sini konstan di depan konstan di solusi partikularnya itu merupakan solusi yang. Jadi dia sudah ditentukan, dia harus ditentukan berdasarkan persamaan diferensialnya. Walaupun kita tidak mengetahui syarat awal dan syarat batasnya. Jadi kita punya bentuk solusi ini. Jadi secara umum solusinya merupakan gabungan dari solusi homogennya dan ditambah dengan solusi dari solusi partikularnya. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita mungkin kita mau bisa mencoba contoh soal yang lain ya. Sebentar. Oke, kalau tidak ditanyakan saya kira jelas ya. Nah, ini tadi kita melihat contoh jika suku ruas kanannya itu merupakan fungsi eksponensial ya. Nah, bagaimana kalau dia merupakan fungsi X biasa, misalkan fungsi polinomial ya, misalkan dia fungsi kuadrat atau fungsi linear atau yang lainnya, jadi bukan fungsi eksponensial. Jadi kita akan lihat bagaimana kalau dia fungsi yang lain, kriterianya lain ya, eh, suku BX. Dan nanti kita akan dapatkan sifat tertentu dari solusi partikularnya itu akan ditentukan dari suku di ruas kanan ini ya. Kalau kita perhatikan nanti kita akan dapatkan sifat-sifat berdasarkan karakteristik dari persamaan diferensialnya itu akan menghasilkan bentuk umum dari solusi partikularnya. Tapi itu sebentar yang akan kita tunjukkan. Nah, kita ambil contoh yang kedua ya. Misalkan kita punya bentuk persamaan ruas kanannya itu fungsi X biasa. Misalkan Y double aksen ditambah 5Y aksen ditambah 4Y itu sama dengan 5X ya. Nah, ini kalau kita faktorkan, kita langsung faktorkan saja. Ini kita akan dapatkan di sini D plus 4, di sini D plus 1Y itu sama dengan 5X. Dari sini kita sebenarnya sudah bisa tebak solusi homogennya ya. Solusi homogennya itu adalah A E berpangkat minus 4X ditambah dengan B E pangkat minus X ya. Nah, ini nanti untuk solusi umumnya tinggal ditambahkan dengan solusi partikularnya. Nah, kita akan tunjukkan nanti kita akan buktikan ternyata solusi homogennya betul betul seperti ini ya. Jadi kita mulai dari ini dulu ya. Jadi D tambah 1 kita punya persamaan yang pertama itu adalah D plus 4 dikali dengan V itu sama dengan 5X. Di mana V itu sama dengan D plus 1 dikali dengan Y. Nah, artinya ini bisa kita tuliskan menjadi V aksen ditambah 4V itu sama dengan 5X. Ya. Nah, dari sini kita kalikan dengan faktor integrasinya. Faktor integrasinya adalah E pangkat 4X ya. Nanti kita dapatkan di sini suku ruas kiri bisa dinyatakan dalam bentuk diferensial total, yaitu D dx dari E pangkat 4XV ini sama dengan 5X dikali dengan E pangkat 4X. Berarti di sini kita integralkan kedua ruas, E pangkat 4XV itu sama dengan C ditambah 5 integral dari X E pangkat 4X dx. Nah, suku ini itu harus kita integral parsialkan ya. Suku ini itu harus integral parsialkan. Maka kita harus misalkan ini ya, misalkan kita integral U dV itu sama dengan UV dikurang integral V du. Punya di sini berarti adalah X
berarti du itu adalah dx. Kemudian dv-nya itu adalah e pangkat 4x dx, berarti v-nya itu sama dengan 1/4 e pangkat 4x. Nah, seperti ini. Yang tinggal kita masukkan ke persamaannya sehingga kita dapatkan di sini solusi yang ini itu sama dengan 1/4 e pangkat 4x dikali dengan u dikali dengan x ya, berarti di sini ada x. 1/4 x e pangkat 4x kemudian dikurang 1/4 integral eh, eh, e pangkat 4x dx ya. Ini dengan integral parsial. Nah, artinya sekarang kita dapatkan bentuk solusinya di sini menjadi, ini sebut saja C1 ya. C1 ditambah dengan 5 dikali ini, berarti 5/4 x e pangkat 4x dikurang ini menjadi, sebentar. Ini harus kita integralkan ya. Ini integral dari e pangkat 4x dx artinya 1/4 e pangkat 4x. Ya. 1/4 kali 1/4 berarti 1/16. Dikali 5 berarti minus 5/16 e pangkat 4x. Itu adalah e pangkat 4xv. Berarti solusi v-nya, kedua ruas kita bagi dengan e pangkat 4x. X-nya berarti sama dengan C1 dikali e pangkat minus 4x ditambah 5/4 X ya. Yang pangkat 4x-nya habis. Kemudian dikurang 5/16. Nah, kemudian ini kita masukkan ke persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua ini solusi V-nya. Ini kita masukkan ke yang kedua. Yang kedua itu adalah yang ini ya. D tambah 1 Y itu sama dengan V ya. Nah, berarti kita dapatkan persamaannya di sini. Y aksen ditambah Y itu sama dengan C1 E pangkat minus 4X ditambah 5/4X dikurang 5/16. Nah, ini saya langsung saja kedua ruas kita kalikan dengan faktor integrasinya. Faktor integrasinya tentunya adalah E berpangkat X ya. Dikali dengan E pangkat X. Berarti di sini bisa kita nyatakan dalam bentuk diferensial total. ddx dari E pangkat XY itu sama dengan, ini kita kalikan menjadi C1 E pangkat minus 3X ditambah 5/4 X E pangkat X dikurang 5/16 E pangkat X. Kemudian kedua ruas kita integralkan, ini menjadi E pangkat XY, ini menjadi minus C1/3 E pangkat minus 3X. Jadi integralkan ya. Saya tulis supaya tidak membingungkan. Integralkan. Ini menjadi dikurang, ini 4. Sebentar. Oh, sudah betul. Ini menjadi dikurang, sebentar. Ini C1/3. Nah, ini kalau diintegralkan dia tetap ya. Karena di sini E pangkat 1. Berarti tetap 5/16 E pangkat X. Kemudian yang ini itu harus integral parsial lagi. Jadi ditambah 5/4 integral X E pangkat X dx. Ditambah suatu konstanta yang baru. Misalkan konstantanya B. Ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan ya. Ini C1/3 minus C1/3 kita anggap dia menjadi suatu konstanta yang baru. Misalkan A, E pangkat minus 3X. Ya. Kemudian di sini ditambah B ya. B-nya pindahkan ke depan, ditambah dengan B. Kemudian dikurang. Di sini tetap 5/16 EX. Nah, ini kita integralkan parsialkan lagi ya. Di sini kita bisa integral yang ini itu berarti
U-nya itu sama dengan X, berarti DU-nya DX sama dengan DX. Kemudian DV-nya itu adalah E pangkat X, DX. Berarti V-nya itu sama dengan E pangkat X. Maka integralnya, integral ini itu sama dengan berapa ini? UV berarti X dikali V, E pangkat X dikurang integral V, E pangkat X, dx. Integral V, du. Du-nya adalah dx. Nah, ini. Integral X dx itu adalah E pangkat X sendiri ya. Berarti di sini menjadi X, E pangkat X dikurang E pangkat X. Ini kita masukkan ke sini. Ini menjadi sekarang ditambah ya. Ditambah 5/4. X, E pangkat X. Kemudian dikurang. Ini menjadi, sebentar. Ini minus 5. Oke, 5/4 X. Di sini minus 5/4 E pangkat X. Ya. Kita bisa lihat suku ini sama ya. Suku yang ini sama. Jadi bisa kita jumlahkan. Sehingga persamaannya bisa kita sederhanakan menjadi A E pangkat minus 3X ditambah B. Kemudian di sini menjadi ditambah ya 5/16. Sebentar. Atau ini tambah 5/4 X E pangkat X, kemudian ini dikurang ini minus 5/16 dikurang 5/4, ini dikali 4, 20/16 tambah 5, 25 ya, dikurang 25/16 E pangkat X. Nah, sehingga kita dapatkanlah solusi Y-nya itu kita bagi kedua ruas dengan E pangkat X, itu sama dengan A E pangkat minus 4X ditambah B E pangkat minus X ditambah 5/4. X-nya habis. Ini dikurang 25/16. Inilah solusi persamaannya. Dan perhatikan bahwa dua suku ini itu adalah solusi homogennya ya. Ini adalah solusi homogennya dan ini adalah solusi partikularnya. Dan kalau kita lihat tebakan kita di awal itu sama persis ya. Ini kita punya solusi tebakan untuk solusi homogen. Jadi solusi dari PDB yang tak homogen itu kombinasi dari solusi homogennya jika persamaannya itu non homogen ditambah dengan solusi partikularnya ya. Solusi partikularnya. Nah, dan sekarang kita bisa perhatikan di sini ya bahwa ternyata ada hubungan dari suku di ruas kanannya dengan solusi partikularnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk soal yang ini itu kita lihat bx-nya itu merupakan fungsi x ya. Nah, kita lihat ternyata solusi partikularnya itu adalah fungsi X ditambah dengan karena di sini X-nya pangkat 1, di sini solusi partikularnya yaitu X pangkat 1 dikali dengan suatu bilangan dengan X pangkat 0 atau sama dengan 1. Nah, sehingga di sini sebenarnya bisa kita mengambil kesimpulan kalau misalkan kalian coba ya. Kalian coba misalkan Bx-nya di sini dia persamaan misalkan 5X kuadrat, maka nanti akan menghasilkan pola yang sama dengan yang ini. Nah, di mana polanya itu kira-kira seperti ini. Jadi ketika Bx-nya itu sama dengan AX, maka solusi partikularnya itu akan sama dengan Cx ditambah D. Ya. C itu konstan yang akan kita cari. Kalau misalkan Bx-nya itu AX kuadrat, maka YP-nya itu berarti akan menjadi Cx kuadrat ditambah Dx ditambah E. Kalau Bx-nya pangkat 3, misalkan AX pangkat 3, maka solusi partikularnya itu akan sama dengan Cx pangkat, kalau X pangkat N misalkan, ini saya generalisir per umum. Jadi kalau X-nya pangkat N, maka di sini akan Cx pangkat N, ditambah D, X pangkat N kurang 1, ditambah dan seterusnya, sampai dia konstan misalkan gini ya. Nah, jadi ini sifat solusi partikularnya ya. Nah, sama untuk yang eksponensial tadi ya. Kalau yang eksponensial
kita punya tadi misalkan bentuk umum persamaannya seperti ini. D, kita punya D plus A plus D plus A minus Y itu sama dengan C E pangkat minus ini AP itu maksudnya A partikular ya. Pangkat dari ruas kanan yang menyebabkan dia memiliki solusi partikular. Seperti ini. Kita punya bentuk solusi seperti ini, maka solusi partikularnya itu mengikut dari pangkat si ini. Pangkat si suku di ruas solusi partikularnya itu akan mengikut pada si nilai AP ini ya. Nah, di mana solusinya itu akan terbagi atas 3. Ya, kalau misalkan solusinya akan menjadi yang pertama itu akan menjadi A E pangkat minus APX. Ini kalau AP-nya itu tidak sama dengan A plus dan AP-nya juga tidak sama dengan A minus. Jadi kalau pangkat eksponensial di ruas kanan ini dia tidak sama dengan sorry ini bukan A besar di sini. Ini A kecil di sini. Ini A plus A minus. Nah, kalau AP di sini dia tidak sama dengan A plus, tidak sama juga dengan A minus, maka solusinya akan berbentuk seperti ini. Nah, itu sama dengan contoh kita tadi di atas. Kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, ini kan kita punya AP-nya itu 1 ya. AP-nya 1. Ternyata dia tidak sama dengan akar-akar ini. -3. Di sini akarnya -3. Artinya solusinya itu akan berbentuk. Solusi akhirnya dia berbentuk. Mana? Nah, mana? Yang ini ya. Solusinya dia berbentuk AE pangkat eh, minus APX. Ya. AP-nya tadi adalah ini ya. AP-nya tadi di sini adalah 1. Sorry, AP-nya di sini adalah -1 ya. Sehingga di sini pangkatnya akan sama di bentuk solusi partikularnya. Nah, kalau misalkan eh, solusinya akan berbentuk AX E berpangkat minus APX, ini kalau salah satunya dia sama ya. Jadi akarnya bukan kembar. Jadi AP-nya itu sama, entah dia sama dengan A plus atau A negatif. Tapi AP-nya tidak sama dengan A minus. Maka bentuk solusinya akan seperti ini. Dan dia akan berbentuk AX kuadrat E pangkat minus APX. Ini kalau AP-nya itu sama dengan A plus, sama dengan A minus. Nah, jadi ini sifat untuk eh, solusi kalau BX-nya itu berbentuk eksponensial ya. Ini jika BX itu eksponensial. Kalau yang di atas tadi, ini itu jika BX itu berbentuk polinomial. Maka akan ada sifat seperti ini ya. Bentuk solusi partikularnya akan berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari koefisiennya ya? Misalkan ini kan kita belum tahu ya. Kalau tadi di sini kan kita sudah dapatkan konstantanya karena konstanta yang di depan X ini di solusi partikularnya, konstantanya ini itu bersifat unik. Artinya dia harus ditentukan pada saat kita menyelesaikannya. Tanpa harus menunggu persamaannya punya syarat awal atau syarat batas ya. Bagaimana caranya untuk menentukannya? Nah, nanti solusi partikularnya ini itu akan kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya, baru kemudian kita dapatkan nanti konstantanya. Tapi saya kira itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, di pertemuan besok. Waktunya kurang 10 menit lagi. Oke.
Jadi untuk sementara kalian silakan dipelajari bahwa dalam mencari solusi persamaan yang non homogen itu kita punya bentuk solusi umum seperti ini ya. Ada solusi homogen dan solusi partikularnya. Metodenya sama dengan mencari solusi dari persamaan yang bersifat homogen. Nah, kemudian dari solusi itu ternyata kita bisa mendapatkan karakteristik dari solusinya berdasarkan nilai dari Bx-nya atau suku di ruas kanannya atau suku yang membuat dia memiliki solusi partikular. Di mana kalau dia eksponensial dia akan punya karakteristik seperti ini. Kalau dia polinomial dia akan punya karakteristik seperti ini ya. Ini untuk polinomial yang di bawah ini untuk eksponensial. Masih ada lagi kalau misalkan dia trigonometri. Fungsi di ruas kanan itu fungsi trigonometri, sin, cos, tan, dan yang lainnya. Itu juga punya karakteristik. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.